Shalom, selamat pagi. Pada saat ini, minggu ini, kita sudah memasuki minggu yang ke-9. Kita beribadah secara online, namun kita percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang kita lakukan, itu semua untuk Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kita mulai ibadah, dan kita mau angkat pujian yang sangat luar biasa saudara, bahwa ada kekuatan dalam kuasa Tuhan Yesus, karena dalam kuasa Tuhan Yesus ada pengharapan, bahkan ada pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus selalu memampukan kami dan juga menyertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita angkat pujian dalam Yesus, haleluya.
Kudus untuk doa pembukaan. Ibu Vivi berdoa. Haleluya. 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 Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan Yesus, hingga hari ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan sedang beribadah online saat ini Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kini kami hendak memulai ibadah kami pada hari ini Yesus. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir nanti Bapa. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Biar hanya kuasa Roh Kudus sajalah yang ada di tempat ini Yesus. Segala roh jahat, segala bahaya, segala gangguan yang mengganggu ibadah kami ini Tuhan, kiranya Kau tengking dalam nama Yesus. Kau usir jauh Tuhan, pergi dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kini kami hendak mulai ibadah kami, berkatilah setiap pelayanan kami, juga hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu Bapak. Berkatilah semua kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada kerinduan mungkin bagi kita semua untuk kita bisa ibadah bersama-sama di gereja kita tercinta. Kita bisa bertatap muka, kita saling bertemu saudara seperti dahulu. Dan itu adalah kerinduan kita semua. Kita akan angkat pujian, bertemu lagi dalam kasih-Nya. Haleluya. Sukacita, walaupun kita tidak bertemu, namun kita boleh tetap berkomunikasi dengan baik, kita beribadah dengan baik melalui ibadah yang setiap minggu juga kita lakukan. Tiba saatnya saudara kasih dalam Tuhan, kita mau memberikan hati kita untuk Tuhan, untuk selalu diisi oleh firman Tuhan, agar supaya apa yang kita lakukan saudara, apa yang kita kerjakan setiap hari Bapak, itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita akan serahkan hidup kita pada Tuhan, karena di dalam Tuhan kita akan ada pengharapan. Di dalam Tuhan kita bisa dipulihkan saudara, karena kita hanya berserah kepadanya. Kita akan siapkan hati kita, kita akan nyanyikan pujian Inilah Hidupku. Haleluya. Di
inilah hidupku. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus untuk doa firman Tuhan, Bapak Daud berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Engkau telah izinkan kami untuk beribadah di rumah-Mu ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai makanan dan minuman rohani. Jagai sertai lindungi kami Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu. Buka mata hati, pikiran, iman kami Tuhan, supaya kami bisa menerima makanan dan minuman rohani ini dengan baik, dan kami bisa menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jagai sertai lindungi Tuhan, jauhkan dari segala roh-roh jahat, setan-setan iblis yang mengganggu, yang berusaha mencuri firman-Mu dari kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami selalu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan keberadaan kami di dalam tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom. Salam kasih karunia dalam Tuhan Yesus bagi kita semua, bagi jemaat GPD Immanuel yang luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, yaitu ekspansi COVID-19. Fakta dunia ini rapuh. Bagaimana kita membangun sikap Alkitabiah? Sekali lagi, ekspansi COVID-19. Fakta dunia ini rapuh dan bagaimana sikap Alkitabiah kita. Saudara, kita semua tahu dan merasakan bahwa masalah virus corona ini, COVID-19 ini adalah persoalan yang dialami oleh semua bangsa yang ada di dunia ini. Saudara, ini bukan persoalan yang sangat sepele. Ini bukan persoalan yang sangat ringan. Ini persoalan yang amat sangat serius. Ini persoalan yang sangat perlu untuk ditangani secara sungguh-sungguh. Saudara, ini adalah wabah virus yang
sangat membahayakan, yang kenyataannya memang membuat semua umat manusia di dunia hari-hari ini dalam bayang-bayang ketakutan, kecemasan, dan juga kepanikan. Saudara, saya melihat di berita internet, penyebaran atau ekspansi perluasan penularan COVID-19 ini di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia. Dan saya melihat di sana data yang saya sempat catat itu ada 4,3 juta lebih kasus orang-orang mengalami penularan virus ini. Ada 4,3 juta lebih. Saudara, ini bukan angka yang sangat sedikit, tetapi ini angka yang wow, sangat spektakuler. Kemudian ada 1,6 juta lebih yang bisa disembuhkan. Puji Tuhan, 1,6 juta lebih. Mereka yang tadinya tertular kemudian bisa disembuhkan. Dan ada 292.899 atau hampir 300.000 meninggal dunia. Ya, hampir 300.000 meninggal dunia. Saudara, ini juga bukan angka yang sedikit. Kalau terkait dengan masalah wabah, ini angka yang sangat dahsyat, ini angka yang sangat besar. Kemudian kalau kita melihat dari urutannya atau dari peringkatnya, saya hanya mencatat 10 besar saja. Ya, 10 besar saja negara-negara di dunia ini yang mengalami perluasan, mengalami ekspansi penularan wabah ini. Ya, 10 besar peringkat dunia. Yang nomor 1 itu diduduki oleh Amerika Serikat. Kemudian nomor 2 Spanyol, 3 Rusia, 4 Inggris, 5 Italia, 6 Prancis, 7 Brasil, 8 Jerman, 9 Turki, 10 Iran. Saudara, kalau kita melihat 10 negara ini, 10 negara ini adalah negara yang sangat maju, negara yang teknologinya sangat canggih, negara yang kekuatan militernya sangat hebat dan kuat, negara yang pendidikannya juga sangat maju, negara yang mencetak orang-orang jenius, orang-orang pandai, orang-orang pintar, negara yang secara ekonomi ya, sangat makmur, warga negaranya rata-rata hidup di dalam kesejahteraan, hidup di dalam kemakmuran, di atas rata-rata jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Namun demikian saudara, ketika berhadapan dengan virus ini, negara ini seakan-akan tidak berdaya. Negara-negara ini seakan-akan lemah, tidak bisa melindungi, tidak bisa menjaga, tidak bisa mengamankan negaranya, warga masyarakatnya dari penularan COVID-19 ini. Saudara, ini membuktikan bahwa sekalipun
Negara-negara ini adalah negara yang maju. Negara-negara ini adalah negara-negara yang hebat. Negara-negara ini adalah negara yang kuat. Negara-negara ini adalah yang pendidikannya juga sangat luar biasa. Mencetak orang-orang pandai, mencetak orang-orang pintar, mencetak orang-orang jenius, mencetak ilmuwan-ilmuwan yang diakui oleh dunia. Akan tetapi saudara tidak berdaya dan tidak mampu mencegah dan membendung masuknya virus itu di dalam wilayah negaranya. Tidak sedikit warga masyarakatnya yang kemudian tertular. Tidak sedikit juga warga masyarakatnya yang kemudian meninggal dunia. Saudara, ini persoalan yang menjadi serius dan amat sangat genting dan mencekam. Kemudian kalau kita melihat di negeri kita, ya kalau kita melihat di Indonesia, saudara, saya mencatat per tanggal 13 Mei 2020, itu di negara kita Indonesia ada 15.438 kasus. Sekali lagi 15.038 kasus. Ini angka yang sangat besar untuk negara kita. Kemudian yang bisa disembuhkan, puji Tuhan, ada 3.287. 3.287. Haleluya, ini juga angka yang membuat kita optimis. Tetapi saudara, yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu saya ikuti, itu sempat angka 700-800. Saya sempat berharap, saya sempat berdoa supaya jangan sampai masuk kepada angka 1.000. Ternyata ya harapan dan doa saya tidak menjadi kenyataan. Yang meninggal dunia itu ada 1.000 lebih, saudara. Ada 1.000 lebih. Dan ini angka yang sangat besar. Saudara, masalah virus corona ini atau COVID-19 ini menjadi sebuah ancaman yang sangat serius bagi bangsa-bangsa, bagi dunia. Dan kita tahu, kita melihat, kita juga merasakan virus ini, saudara, memukul berbagai sendi kehidupan, menghantam secara hebat berbagai bidang kehidupan yang ada pada kehidupan umat manusia. Misalnya di dalam bidang ekonomi, kita tentu bisa melihat dan juga bisa sangat merasakan, saudara, bagaimana pabrik-pabrik dengan berbagai jenis produksinya banyak yang tutup. Kemudian banyak yang mem-PHK karyawan buruhnya. Banyak yang mereka dirumahkan karena hantaman yang begitu hebat dari wabah ini. Kemudian banyak juga mal-mal, hypermarket, supermarket, ya toko-toko. Kemudian warung-warung yang kecil-kecil juga banyak yang mengalami berhenti. Ya. Tentu ini juga sangat berdampak kepada kegiatan ekonomi di masyarakat. Kalau kita juga melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita
yang kemarin-kemarin cukup mendapatkan rezekinya dari bekerja sebagai ojek online, bekerja sebagai taksi online. Ya, mereka mendapatkan rezekinya karena masyarakat tentu membutuhkan pelayanan jasa transportasi itu. Tetapi saudara, sejak virus corona ini begitu kuat penyebaran dan peluasan penularannya, kegiatan ini hampir berhenti total. Mereka kemudian menjadi tidak bekerja dan tidak bisa lagi mendapatkan rezekinya. Kemudian di bidang pendidikan, saudara, di bidang pendidikan, sekolah-sekolah, kampus-kampus, ya, perguruan tinggi tidak melakukan kegiatan pendidikannya, tidak lagi melakukan kegiatan studinya. Saudara, ini berdampak sekali kepada aktivitas studi, aktivitas belajar mengajar. Kalau dipikir saudara, sekolah atau kampus-kampus itu tempatnya orang-orang pandai, tempatnya orang-orang cerdas, tempatnya orang-orang berpikir, tempatnya orang-orang yang punya banyak akal, banyak cara untuk menyelesaikan masalah. Tetapi lumpuh juga, tetapi kemudian stop juga, ya, kemudian berhenti juga kegiatan dan aktivitasnya oleh karena pukulan yang begitu dahsyat dari virus ini. Transportasi, apalagi saudara, ya, ini sangat kelihatan, ya, penerbangan banyak yang dihentikan. Ya, kemudian juga transportasi darat, kereta api dan bis, transportasi laut, kapal juga banyak yang diberhentikan. Tidak ada kegiatan perhubungan, tidak ada kegiatan perjalanan transportasi yang seramai sebelumnya. Praktis menjadi sangat sepi. Kemudian di bidang pariwisata, lebih-lebih ini saudara, tidak ada lagi kegiatan mengunjungi tempat-tempat wisata. Turis dari dalam negeri maupun luar negeri, tidak ada yang berani untuk berkegiatan wisata. Ya, pengelola-pengelola wisata, pemerintah, baik pusat maupun daerah menutup tempat-tempat wisata untuk tidak dikunjungi dan sebagainya dan sebagainya. Bidang pariwisata mengalami dampak yang sangat serius dan hari-hari ini nampak sangat kelihatan sepi. Kemudian olahraga, saudara, olahraga, ya, kita tidak lagi bisa menyaksikan pertandingan sepak bola, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman. Ya, kita tidak bisa lagi melihat pertandingan bulu tangkis, kita tidak lagi bisa melihat pertandingan-pertandingan olahraga yang selama ini menjadi kesenangan kita untuk menonton, melihat, menyaksikan. Tidak ada lagi saudara. Ya, jangankan event-event olahraga secara internasional, event-event olahraga di lokal kita, di nasional kita, ya, liga kita, liga sepak bola kita juga diperhentikan. Turnamen-turnamen olahraga apa saja sekarang diperhentikan, ya, ditunda, entah sampai kapan, menunggu saatnya jelas. Kemudian juga saudara di bidang keagamaan, ya, masjid-masjid, gereja, kuil-kuil tidak bisa melangsungkan kegiatan ibadahnya karena
dampak dari virus corona ini. Kemudian juga kegiatan hiburan, seni, hiburan budaya. Saudara, nggak bisa diselenggarakan, nggak bisa diadakan. Kita nggak bisa lagi hari-hari ini melihat ada konser-konser, ya, ataupun tontonan-tontonan budaya, tontonan-tontonan seni yang lainnya, saudara. Yang dalam artian yang bisa menghadirkan penonton dalam jumlah yang banyak. Tidak bisa, saudara. Kemudian juga di bidang sosial, ya, di bidang sosial, saudara. Ya, dulu kita bisa berkumpul di alun-alun, dulu kita bisa sebebas-bebasnya berinteraksi secara fisik dengan orang lain, berpelukan, bersalaman, ya. Tetapi sekarang, saudara, tidak bisa serta-merta begitu. Tidak bisa melakukan hal yang seperti itu. Jangankan berpelukan, tetapi berpelukan dengan teman kita tentunya yang sesama jenis dong, ya. Bukan berpelukan dengan yang beda jenis. Ya. Tetapi untuk bersalaman saja, saudara, sekarang kita juga harus berhati-hati. Bahkan kalau perlu tidak bersalaman, tidak apa-apa. Saudara, ini berdampak ya dalam kehidupan sosial. Saudara, apa yang saya sampaikan ini ya, kemudian membuat kita bisa menarik kesimpulan. Kita bisa mengatakan bahwa memang faktanya ternyata dunia kita, dunia di mana kita tempat bertinggal ini, dunia di mana kita hidup ini adalah dunia yang rapuh dan rentan. Adalah dunia yang lemah, adalah dunia yang mudah rusak, adalah dunia yang mudah digoncangkan, adalah dunia yang tidak kokoh, dunia yang tidak kuat. Manusia hari-hari ini, saudara, ya pada umumnya diliputi dengan ketakutan, kepanikan, kecemasan. Ya, bangsa-bangsa, negara-negara, pemimpin-pemimpin dunia hari-hari ini, sekarang ini, ya, mereka dibuat menjadi sangat kewalahan, mereka dibuat menjadi sangat kerepotan, mereka dibuat menjadi sangat bersusah payah. Bagaimana caranya mengatasi persoalan wabah COVID-19 ini? Sekali lagi, saudara, ini memperlihatkan kepada kita, ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia yang kita tempati adalah dunia yang rapuh, dunia yang rentan, di mana dunia kita ini adalah dunia yang lemah, mudah tergoncangkan, mudah rusak, tidak kuat, tidak kokoh. Umat manusia hari-hari ini diliputi dengan ketakutan, kecemasan, kepanikan. Ya, bangsa-bangsa, negara-negara, pemimpin-pemimpin dunia dibuat kewalahan, dibuat repot, ya, dibuat susah payah. Saudara, fakta ini, kenyataan ini harus membuat kita kemudian berpikir. Harus membuat kita kemudian merenungkan. Harus membuat kita kemudian melihatnya dengan bijaksana. Apa yang kemudian menjadi pemikiran kita? Apa yang kemudian menjadi perenungan kita sebagai anak-anak Tuhan? Dan apa yang kemudian
menjadi sikap kita yang benar, sikap Alkitabiah kita di tengah keadaan, di tengah situasi yang begitu menakutkan, yang begitu mencekam, yang begitu berpotensi membahayakan diri kita semua. Saudara, sikap yang benar atau sikap Alkitabiah kita tentu di hadapan Tuhan harus bagaimana? Saya menemukan saudara, setidaknya ada 3 sikap yang harus kita bangun sebagai sikap Alkitabiah kita di hadapan Tuhan. Sebagai sikap kita yang benar, sebagai sikap kita yang menyenangkan hati Tuhan di tengah keadaan dan situasi yang sedang sulit ini. Yang pertama adalah miliki kerendahan hati. Miliki kerendahan hati. Jangan kita menjadi sombong. Jangan kita menjadi angku. Tidak ada gunanya saudara kita sombong. Tidak ada gunanya kita angku. Lebih-lebih kita diperlihatkan oleh suatu pemandangan yang fakta. Satu pemandangan yang real. Satu pemandangan yang nyata bahwa dunia kita ini dunia yang rapuh. Masalah virus corona ini sudah melebar, sudah menyebar, sudah meluas, sudah mengekspansi ke seluruh dunia. Bahkan saya berani mengatakan sebagian besar bangsa-bangsa mengalami yang namanya masalah virus corona ini. Mungkin sebagian kecil negara-negara itu pun barangkali negara-negara yang miskin, yang tidak terkenal, yang jarang diekspos. Tetapi negara-negara yang terkenal, negara-negara yang populer, negara-negara yang besar, yang sering mengalami keluarnya masuk orang-orang ya, dari luar negeri, dari dalam negeri keluar masuk, lalu lintas pergerakan manusia yang begitu ramai, yang begitu sibuk, yang begitu sering, itu pasti tidak luput dari masalah penularan virus corona ini. Karenanya saudara, kita harus memiliki sikap rendah hati. Ya, jangan sombong. Siapa kita ini? Dunia kita ini dunia yang rentan, dunia yang rapuh. Begitu mudahnya, begitu cepatnya saudara, kita dibuat takut, kita dibuat cemas, kita semua dibuat bingung. Kita tidak tahu harus berbuat bagaimana. Maka kita harus rendah hati. Kita harus sadar ternyata dunia kita ini lemah. Dunia kita ini gampang tergoncang. Dunia kita ini rapuh. Dunia kita ini bukan dunia yang kuat. Dunia kita ini bukan dunia yang kokoh. Kalau dunia kita ini dunia yang kuat, dunia yang kokoh, maka dunia ini akan menjamin keamanan kita, ketenangan kita, kenyamanan kita. Tetapi faktanya saudara, ya, dunia kita ini terkait dengan masalah virus corona ini tidak bisa menjamin keamanan kita, tidak bisa menjamin memberikan ketenangan, kenyamanan atas kita. Kita semua dibuat bingung, panik, cemas. Hati-hatinya begitu sekarang ini berlebihan. Makanya kita harus rendah hati. Ya, kita harus rendah hati. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 86. Mazmur 86
ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 86 ayat 1, ayat 2. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Sekali lagi, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Saudara, ini doa dari seorang Daud. Ya, Daud merendahkan diri di hadapan Allahnya. Daud berkata kepada Tuhan Allah, ya, dikatakan, oh Tuhan, jawablah aku, sebab aku ini sengsara dan miskin. Saudara, Daud mengakui kesengsaraannya, Daud mengakui keadaan miskinnya. Daud mengakui bahwa nyawanya bisa terancam. Karena itu dia meminta kepada Tuhan Allah agar Tuhan sendiri yang menjaga dan memelihara nyawanya. Kita juga perlu seperti Daud, saudara, rendah hati di hadapan Tuhan. Akui kelemahan dunia kita, akui kelemahan habitat kita, akui kelemahan lingkungan kita, akui juga kelemahan diri kita. Kita bisa berkata, ya Tuhan, aku ini sengsara dan miskin. Peliharalah nyawaku, karena aku ini orang yang engkau kasihi, dan seterusnya. Saudara, sikap rendah hati harus ada pada kita. Biasanya saudara, orang yang rendah hati itu orang yang gampang diarahkan, orang yang gampang dibentuk, orang yang gampang diperbaiki. Karenanya saudara, kerendahan hati, merasa perlu, merasa penting, merasa bagus untuk menjadi sikap kita hari-hari ini. Jangan menjadi manusia yang sombong, jangan menjadi manusia yang angkuh. Sudah tahu keadaannya sulit seperti ini, kemudian masih sombong, kemudian masih angkuh, kemudian masih arogan, kemudian masih tinggi hati. Itu keterlaluan. Orang sombong biasanya dia sulit untuk diperbaiki, sulit untuk diarahkan, sulit untuk diubah dan dibentuk menjadi baik. Orang sombong hari-hari ini di situasi yang susah dan sulit akan terus tetap mengatakan, diriku tetap kuat, diriku tetap hebat, diriku tetap mantap. Tidak perlu datang kepada Tuhan, tidak perlu datang kepada Allah untuk menjaga dan melindungi dirinya. Tetapi kita tidak boleh seperti itu, saudara. Kita harus rendah hati. Akui kita ini sengsara, kita ini miskin. Akui kita ini terbatas, akui kita ini lemah. Akui bahwa keadaan yang sulit ini sewaktu-waktu juga bisa menghantam kita. Akui juga keadaan yang sulit ini ternyata membuat kita tidak berdaya. Kita berdoa supaya pertolongan Tuhan dinyatakan. Kita berdoa supaya kemurahan Tuhan dinyatakan. Kita berdoa supaya pemeliharaan, perawatan, dan penjagaan Tuhan dinyatakan atas kita semua. Sikap yang kedua, saudara, adalah bijaksana. Sikap yang kedua adalah bijaksana. Saya akan mengajak untuk melihat di dalam Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15.
Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 17. Efesus 5:15 ayat 17. Maksud saya 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, ini memang ditujukan kepada anak-anak Tuhan di Tesalonika. Yang pada waktu itu keadaan orang-orang di sekitarnya cenderung untuk berbuat sesuatu yang jahat. Cenderung untuk berbuat sesuatu pikiran, tindakan, serta perbuatan yang menyimpang dari kebenaran Injil. Dan mereka dinasihati oleh Paulus agar anak-anak Tuhan maksud saya di Efesus, agar anak-anak Tuhan di Efesus ini bijaksana, jangan menjadi bebal. Saudara, orang yang bebal itu adalah orang yang tidak bisa menggunakan waktu yang ada. Orang bebal ini tidak bisa menilai bahwa situasi dan lingkungannya adalah jahat. Orang bebal juga tidak bisa berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Sebaliknya, orang bijaksana adalah orang yang tahu bagaimana dia harus hidup. Orang bijaksana juga tahu mempergunakan waktu yang ada. Orang bijaksana itu punya kecerdasan untuk menilai keadaan hari-hari, lingkungan, dalam situasi dan keadaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang bijaksana juga bisa mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Saudara, bijaksana ini bisa kita bawa kepada situasi kita. Mari kita pergunakan waktu yang ada untuk mengerti kehendak Tuhan. Hari-hari ini hari-hari yang menakutkan. Hari-hari ini hari-hari yang membahayakan. Jangan menjadi bebal, tetapi jadilah bijaksana, yaitu menjadi orang-orang yang bisa menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Menggunakan waktunya dengan lebih utama adalah datang kepada Tuhan. Menggunakan waktunya untuk mengusahakan mengerti kehendak Tuhan. Di tengah situasi yang susah, yang sulit karena virus corona ini. Mari saudara, kita bijaksana, kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah keadaan ini, di tengah situasi ini? Apa yang harus kami perbuat Tuhan? Apa yang harus kami lakukan agar kami tidak melanggar, agar kami tidak mendukakan hati-Mu? Kami ingin tetap berusaha Tuhan, menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Berikan kami pengertian untuk bisa menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu. Yang terakhir adalah mencari Tuhan. Saudara, hari-hari ini menjadi sangat penting kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan artinya kita menghampiri Tuhan. Kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Pada saat kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita ketenangan. Pada saat kita dekat dengan Tuhan,
Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Pada saat kita dekat dengan Tuhan, saudara, kita akan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Pada saat kita dekat dengan Tuhan, kita akan bisa bersukacita dalam pengharapan. Kita akan bisa sabar dalam kesesakan. Kita juga akan bisa bertekun dalam doa. Saya akan membaca ayat yang terakhir di dalam Mazmur 77 ayat 3. Mazmur 77 ayat yang ketiga. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Perhatikan saudara, pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Saudara, ini adalah pemazmur Bani Asaf. Ya, menyampaikan ungkapannya, pada hari kesusahan aku mencari Tuhan. Dan pada malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Saudara, dalam kesusahan biasanya jiwanya tertekan. Jiwanya dalam ketakutan, kecemasan. Sulit untuk dihiburkan, sulit untuk dibuat menjadi tenang. Tetapi pemazmur Bani Asaf ini lebih memilih datang kepada Tuhan di situasi kesusahannya, mencari Tuhan, menghampiri Tuhan, dan di sana ada kemurahan Tuhan diterima dan dirasakan. Pemazmur Bani Asaf mengatakan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Artinya saudara, ada kekuatan yang Tuhan kerjakan untuk dialami oleh pemazmur Bani Asaf ini. Saudara, situasi pemazmur ini juga bisa kita pinjam. Ya. Apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini di tengah situasi kesusahan, bisa kita gunakan dalam situasi kita. Kita mencari Tuhan di tengah hari-hari kesusahan kita. Kita menghampiri Tuhan di tengah hari-hari yang menyulitkan ini. Tuhanlah tempat di mana kita melarikan segala beban dan persoalan hidup kita. Tuhanlah tempat di mana kita mendapatkan kekuatan. Tuhanlah tempat di mana kita mendapatkan kemampuan untuk mengatasi situasi dan keadaan yang susah ini. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, itu ada di dalam kitab Amos, pasal 5 ayat 4 dan 6. 4-6. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara, kalau kita mencari Tuhan, pasti kita akan menemukan Tuhan. Tuhan itu tidak akan menghindar ketika kita mencarinya dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu tidak akan menyembunyikan dirinya ketika kita mencarinya dengan sungguh-sungguh, menghampirinya dengan sungguh-sungguh. Bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Bangun persekutuan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Supaya kita bisa hidup dalam artian kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi loyo, kita tidak menjadi kekurangan semangat, kekurangan gairah. Melainkan kita menjadi kuat, ya, kita menjadi tegar, kita menjadi tabah, dan kita menjadi cakap menanggung segala perkara. Dan percayalah saudara, kita akan dipelihara
kita akan dirawat, kita akan diberkati oleh Tuhan di tengah situasi yang sedang susah ini. Jangan mengatakan sesuatu yang buruk kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir atau bahkan mengatakan sesuatu yang tidak baik dan yang tidak benar kepada Tuhan. Tuhan pasti punya rencana, Tuhan pasti punya maksud. Di balik Tuhan mengizinkan virus corona ini melanda dunia, melanda bangsa-bangsa, melanda kita semua. Bukan berarti Tuhan itu jahat, bukan berarti Tuhan itu tidak mengasihi dunia, tidak mengasihi umat manusia, tidak mengasihi kita. Kita harus percaya apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan biarkan sesuatu itu terjadi. Pasti ada kebaikan, maksud dan tujuan yang baik. Dan biarlah kita tetap memiliki sikap yang benar, rendah hati, bijaksana, dan terus mencari Tuhan, menghampiri Tuhan. Saya percaya jemaat GPDI Immanuel bisa menjalankan itu, bisa melakukannya itu. Percayalah, Tuhan akan merawat, menjaga, memelihara, dan menolong saudara-saudara semua. Sekali lagi, asalkan ya kita rendah hati. Tuhan, duniaku ini rapuh, duniaku ini lemah, bahkan diriku juga rapuh dan lemah. Aku datang kepadamu, minta perlindungan, minta pertolongan, dan minta kemurahan-Mu atas hidupku. Tuhan, aku mau bijaksana, supaya waktu-waktu ini membuat kami semakin mengerti kehendak Tuhan. Supaya langkah kami, tindakan kami tidak salah. Tuhan, aku mau mencari-Mu di hari-hari ini lebih dekat, lebih lagi menikmati dan merasakan kedekatan dan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Pasti sesuatu yang baik, sesuatu berkat, sesuatu yang indah dan yang manis akan diizinkan Tuhan untuk saudara-saudara semua mengalami. Saya juga mengalami. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kita. Tuhan Yesus senantiasa tidak jauh dari kita. Dia sebenarnya ada di sisi kita, sedang menjaga dan melindungi kita, sedang menjaga dan menuntun kita. Tuhan memberkati seluruh jemaat GPDI Immanuel. Haleluya, haleluya, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami melihat dunia ini rapuh, dunia ini rentan. Tuhan, kami ingin membangun sikap yang benar, sikap yang alkitabiah, menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau menjadi manusia yang sombong. Sebaliknya kami mau rendah hati. Kami tidak mau menjadi manusia yang bebal. Sebaliknya kami mau menjadi manusia yang bijaksana. Kami mau menjadi manusia yang senantiasa mencari Tuhan, menghampiri Tuhan, membangun kedekatan dengan Tuhan. Pasti segala berkat yang baik, yang indah dan yang manis menjadi pengalaman bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong kami. Amin. Saudara, kita akan masuk kepada doa syafaat dan doa berkat, dan kita akan menutup dan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita kembali datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kelangsungan ibadah dari permulaan sampai dengan akhir selesai. Tuhan memimpin, Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Haleluya Tuhan, semua yang sudah ambil bagian. Haleluya, mereka yang melayani di musik, mereka yang melayani di singers, WL, diberkati Tuhan. Mereka yang melayani di bidang IT, haleluya, yang memungkinkan ibadah online ini bisa tertayang di media sosial, Tuhan memberkati.
Semua jemaat yang mengikuti ibadah ini diberkati. Mereka yang sudah memuji dan memuliakan nama-Mu diberkati. Mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu diberkati. Oh haleluya. Mereka yang akan menyatakan persembahannya dengan tulus, dengan kasihnya, dengan keikhlasannya karena cintanya mereka kepada Tuhan dan pekerjaannya. Haleluya, diberkati persembahan kolekte syukur, persepuluhan. Tuhan, Engkau memberkati apa yang mereka lepaskan, apa yang mereka berikan, tidak menjadikan mereka miskin, tidak menjadikan mereka kekurangan. Sebaliknya, Tuhan akan mengembalikan berkat-berkat dengan berbagai-bagai kebaikan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa, jemaat Tuhan dipelihara, dirawat, dijagai, dilindungi. Jauhkan dari sakit penyakit dalam berbagai bentuk apapun. Jauhkan dari mara bahaya malapetaka. Jauhkan dari orang-orang jahat. Tuhan, pelihara jemaat Tuhan, diberkati. Haleluya, kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Hari-hari ini kiranya Engkau membuat mereka bisa makan, bisa minum, bisa menikmati rezeki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa bangsa kami ditolong untuk bisa mengatasi masalah virus corona ini. Kiranya dalam waktu yang segera semakin nampak hasilnya, semakin berkurang, semakin menurun, mengecil sampai sama sekali tidak ada kasus virus corona di negara kami. Bahkan bangsa-bangsa lain juga diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah ini. Kami berdoa supaya berkat anugerah kasih karunia, berkat anugerah kasih sayang, berkat anugerah penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ada menyertai, ada memberkati, ada bersama dengan kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan, shalom.